Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang pada saat yang indah ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya hidup kita bukan bergantung kepada keadaan yang terjadi, namun hidup kita bergantung kepada firman Tuhan. Sehingga apapun bisa terjadi di hadapan kita, tetapi mata iman kita tertuju kepada Kristus. Dan kita memegang apa yang firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan, melihat kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu ya Tuhan untuk tetap terus tinggal dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa sehingga firman yang kami renungkan saat yang indah ini mendapati tempat di hati kami, yang membuat hidup kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membacakan renungan kita dalam Mazmur 119 ayat yang ke-63. Mazmur 119 ayat 63. Pemazmur bilang begini, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Jadi pemazmur menyadari saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah aku hanya bergaul, aku hanya bersekutu, aku hanya dekat dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan semua orang yang berpegang kepada titah-titahmu. Karena pemazmur menyadari bahayanya pergaulan. Pergaulan bisa membawa setiap kita lebih maju di dalam Tuhan, namun sebaliknya pergaulan juga bisa membawa kita lebih hancur dari jalan-jalan Tuhan, jauh dari jalan-jalan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin setiap kita sudah tahu. Saya tahulah tentang pergaulan, tapi seringkali juga saudaraku, ini yang membuat anak-anak Tuhan terlena. Aduh, saya nggak enaknya nyakitin perasaan teman saya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit minumlah, yang penting nggak sampai mabok. Iya, segelas loki, 2 loki, set lama-lama selesai. Karena apa? Karena nggak enak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, cobain sekali-kali lah, ngeganja lah. Ya yang penting jangan sampai mabok. Ngormatin, hargai, hati-hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati ya, nggak apa-apa lah. Saya diajak teman nih main ke tempat pijet plus nih, nggak apa-apa, saya cuma temenin kok. Awalnya nemenin, tapi lama-lama kok ngelihat teman-teman keluar dari kamar kok senyum-senyum. Aduh, kayaknya enak, cobain lah sekali-kali. Oh saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mabok pertama kali, narkoba pertama kali, mencuri pertama kali, semua dimulai dari pergaulan. Hati-hati. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo miliki komunitas, miliki persekutuan, miliki pergaulan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya nggak bilang kita nggak boleh bergaul dengan semua orang. Kita boleh memilih teman, siapapun kita boleh berteman. Bahkan Tuhan Yesus berteman dengan orang-orang pemabuk, dengan orang-orang pezina, dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi mesti punya pendirian yang kokoh, itu dulu. Iya kan? Ini dulu yang mesti kita pegang. Jangan kita bilang, tapi kan saya pendeta pengen menginjili orang-orang yang masih jauh. Oke, tapi you mesti punya kekokohan iman dulu gitu loh. Jangan sampai justru bukan kita yang menginjili, kita yang diinjili. Bukan kita yang memenangkan, kita yang dimenangkan. Iya kan? Iya kan? Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita tahu kita belum kuat, udah lebih baik kita jangan bermain-main di dekat-dekat apa yang membuat kita lemah. Jangan bermain-main di area yang kita tahu kita lemah di sana. Ayo menghindar, ayo jauh. Nah, hari ini pemazmur mengingatkan kepada setiap kita untuk memiliki persekutuan yang takut akan Tuhan, memiliki teman-teman dekat, orang-orang dekat yang berpegang kepada titah-titah Tuhan. Karena itu dalam Amsal 13
Amsal 13 ayat yang ke-20 bilang begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Menjadi malang. Kenapa bukan menjadi bebal? Karena kalau orang bebal bergaul dengan orang, kita bergaul dengan orang bebal, orang kepala batu, orang yang nggak mau ngalah gitu kan, kitanya jadi susah. Alkitab Mazmur Amsal bilang kita jadi malang. Hidup kita itu nasibnya jadi susah gitu loh saudara. Karena apa? Karena kita yang mencemplungkan diri dan kita secara sadar bergaul dengan mereka. Ya kita terimalah, sebabnya akan terjadi dalam kehidupan kita. Dampaknya maksud saya akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sehingga jangan sampai kita jatuh di dalam tempat-tempat yang kita tahu firman Tuhan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita tahu firman Tuhan, hati-hati dalam memilih teman, tapi kita merasa gak enak, takut gak ditemenin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo dong. Tuhan gak kekurangan cara untuk mengirimkan teman-teman buat saudara dan saya. Saya percaya itu. Saya terlalu banyak punya pengalaman tentang pertemanan yang membawa saya terjerumus jatuh dalam dosa-dosa. Tetapi saya sadar betul bahwa Tuhan juga gak kekurangan cara untuk menempatkan saya di tempat-tempat di mana saya perlu teman-teman yang menguatkan saya. Saya perlu teman-teman yang encourage saya. Iya kan? Karena itu kita mau berdoa saudara yang dikasih dalam Tuhan agar setiap kita memiliki atau tidak lagi memiliki ketakutan untuk meninggalkan pertemanan kita. Kalau kita tahu pertemanan kita toksik, kalau kita tahu pertemanan kita menjerumuskan, kalau kita tahu pertemanan kita menghancurkan, tinggalkan saudaraku. Sorry ya, dia bukan teman. Teman gak akan pernah menghancurkan masa depanmu. Saya ulangi sekali lagi, teman tidak akan pernah menjerumuskan hidupmu. Teman tidak akan pernah menghancurkan masa depanmu. Kalau dia ngaku teman, dia bukan teman. Sorry, dia sedang nyamar. Dia musuh yang menjadi teman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati dalam pergaulan kita. Waspada dalam pergaulan kita. Karena kita percaya seperti apa pergaulan kita, seperti apa lingkungan kita akan jadi sama seperti ada 3 buah botol air mineral yang dibawa keluar dari pabrik yang sama dengan mobil angkutan yang sama, hanya ditempatkan tempat yang berbeda-beda. Yang satu ditempatkan di toko biasa yang dihargai cuma 5.000, yang satu ditempatkan di swalayan yang lebih besar dihargai 10.000, yang satu dibawa ke hotel berbintang 5 dihargai 25.000. Air mineral botol yang sama keluar dari pabrik yang sama, dibawa dengan mobil yang sama, dengan rasa yang sama, tetapi memiliki nilai yang berbeda. Kenapa? Sederhana, karena mereka memiliki lingkungan yang berbeda. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di mana engkau ditempatkan, lingkungan seperti apa, dimanapun engkau berada, itu akan menentukan nilai kehidupanmu. Saya mengajak setiap kita anak-anak Tuhan, ayo jangan sampai lingkungan kita membuat nilai kita hancur. Engkau anak Tuhan. Engkau mesti cari orang-orang di sekitarmu yang menguatkanmu. Tapi kalau engkau merasa engkau cukup kuat untuk menguatkan orang-orang lain, ayo. Tapi kalau engkau tahu engkau tidak cukup kuat, jauhkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di mana kita ditempatkan, lingkungan atau pergaulan kita mencerminkan siapa kita, mencerminkan nilai kita. Karena itu hati-hati sekali dalam bergaul. Hati-hati sekali dalam berteman. Dan khusus orang-orang muda, jangan takut dimusuhi. Jangan takut dijauhi. Jangan takut. Tuhan punya 1001 cara untuk membuat engkau memiliki komunitas yang Tuhan inginkan engkau ditempatkan di mana engkau berada. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang terhilang oleh karena mereka salah bergaul. Hamba berdoa baik buat orang-orang muda maupun buat orang-orang tua yang hari-hari ini ya Tuhan bergaul di tempat yang salah. Oleh karena mungkin mereka tidak enak dengan teman-teman lama mereka. Hari ini hamba berdoa tetapkan, teguhkan di hati mereka dalam nama Yesus. Agar hati mereka terus terarah kepada Tuhan, terus berpegang kepada firman Tuhan. Dan mereka yang sudah tahu kebenaran, biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar tangan Tuhan memegang mereka, tangan Tuhan menolong mereka, menempatkan mereka di tempat di mana mereka harus berada.
Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit hamba doakan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba lepaskan berkat juga buat mereka yang sedang bergumul hari-hari ini, mereka yang susah, mereka yang sedang menderita, mereka yang sedang lemah. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap terus bangkit, mereka tetap terus kuat, dan mereka tetap terus ingat masih ada Tuhan yang selalu membuat mujizat dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.